Nah, sekarang nautical charts ya, atau kalau di Indonesia kita bilangnya peta laut. Ini mungkin sekedar perkenalan saja ya, karena yang bisa memproduksi peta laut di Indonesia itu kan otoritasnya ada di Usidrosal gitu ya. Tapi it's good to know karena semua pelaut atau semua nahkoda gitu ya di Indonesia bahkan nahkoda luar itu pakai produk yang dipakai untuk navigasi itu ya peta laut. Jadi kita perlu tahu juga gitu kan sebenarnya peta laut tuh cara bacanya gimana gitu ya. Nah jadi sekarang peta laut itu ada dua jenis ya. Jadi ada yang digital atau ENC ya, Electronic Nautical Chart. Ada juga yang paper ya. Nah, selain produknya ya, itu kita juga perlu bikin survei report sama aja gitu ya. Jadi setiap chart itu ada reportnya dan yang tadi saya bilang gitu, yang namanya dunia nyata itu ya terlalu kompleks untuk kita tampilkan semua. Nah, jadi kita bisa pilih-pilih apa aja sih objek-objek yang memang ingin kita tampilkan gitu. Nah, habis itu kalau misalnya nautical chart itu ini ya beberapa hal yang memang perlu ditampilkan ya. Jadi kayak bentuk em, garis pantainya. Nah, ini nanti soal garis pantai kita akan bahas lebih lanjut. Kedalaman laut ya, jelas itu penting. Lalu bottom karakter dan lain sebagainya nanti silahkan dibaca. Intinya sih usernya itu membutuhkan keselamatan pelayaran ya. Jadi objek-objek apapun yang mempengaruhi keselamatan pelayaran berarti harus ada di nautical chart. Nah, ini juga gitu ya. Dia itu selain roadmap, dia juga worksheet. Jadi sangat normal untuk misalnya pelaut itu nyoret-nyoret si nautical chart gitu kan. Dia untuk memperkirakan ETA dia di ke satu tempat. Habis itu untuk navigasi juga. Bahkan kadang-kadang untuk mengetahui posisi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya paper chart itu memang limited informasinya karena segitu aja sesuai dengan skalanya. Nah, tapi kalau misalnya dia itu elektronik, dia kalau ya seperti Google Map aja gitu ya. Kalau misalnya kalian zoom in, informasinya akan lebih banyak. Kalau zoom out, informasinya akan lebih tergeneralisir. Ya, nah itu tadi saya bilang ya. Jadi kalau dia apa namanya ke print ya udah dia pasti tergeneralisir ya, ada kartographic editing dan yaitu dia memastikan semuanya itu bisa terbaca. Makanya ada standarnya. Nah, yang tadi saya bilang INC kalau dulu dia itu diatur di S57, sekarang udah ada di S101 terutama ya. Nah, jadi Em, kalau misalnya untuk navigasi tentunya tetap perlu ECDIS dan dicampur dengan beberapa hal gitu ya. Jadi kayak facial position dan tracknya dia. Terus dia akan ada radar juga untuk mengetahui di sekitar situ ada apa, ada bahaya atau tidak gitu ya. Dan automatic identification system untuk apa ya? Untuk pemegang kepentingan tahu setiap kapal itu ada di mana, kira-kira seperti itu. Karena lagi-lagi yang dipentingkan adalah keselamatan pelayaran. Nah, untuk semua simbol, jadi peta laut ini unik ya. Dia tidak seperti peta pada umumnya yang ada legend gitu, ada legenda. Kenapa? Karena ya objek yang ada di satu peta laut itu bisa beda-beda banget dengan peta laut lainnya. Makanya untuk legendanya itu disatukan dalam yang namanya peta laut nomor satu. Kalau di Indonesia ada itu ya, kami juga ada kayaknya di Cat A kalau mau lihat. Jadi peta laut nomor satu itu isinya ya simbol gitu, simbologi ya. Dan simbol ini berlaku secara internasional gitu. Karena kan pelaut ini dia akan berlayar itu bisa melewati lebih dari satu negara. Jadi satu negara ke negara lain. Nah, simbolnya harus sama dong gitu kan. Jadi kedalaman misalnya di sini ya kita bisa lihat nih kalau 10 meter ke atas dia biru muda, 5 meter ke atas dia biru tua, tapi kalau 10 meter ke bawah dia putih. Nah, itu sama di semua peta laut dengan skala itu gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu ada apa aja silahkan cari aja. Kalau yang online gratis itu nautical chart number one-nya US gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi
formatnya semuanya sama gitu. Jadi ada gridnya gitu kan. Di sini ada judulnya. Judulnya biasanya ditaruh di daratnya gitu ya. Jadi kita nggak mau membuang kertasnya sama sekali gitu pokoknya. Terus di sini ada otoritas yang membuat gitu kan ya. Lalu di sini menjelaskan dia itu proyeksinya apa, skalanya apa, datumnya apa gitu kan. Lalu kalau ada area yang harus fokus, kayak contohnya di sini kan ada pelabuhan gitu ya, itu diperbesar dan ada insetnya gitu kan. Nah, jadi kebanyakan sih peta laut sama-sama aja gitu ya. Lalu ini isinya si peta laut nomor satu ya. Itu ada fitur-fitur, jadi dia akan diklasifikasikan. Di sini kan ada mungkin ketutupan muka saya, tapi ini adalah fitur-fitur natural. Itu adalah di huruf C gitu ya. Jadi ada coastline yang surveyed, itu dia tegas garisnya. Tapi kalau coastline yang belum disurvey, dia putus-putus gitu kan. Lalu kalau ada garis-garis gini, artinya dia itu cliff. Jadi emang udah apa ya, kita juga walaupun nggak pernah baca peta laut pasti punya apa ya persepsi tertentu ya kalau ngelihat garis-garis kayak gini, oh ini cliff nih gitu ya, itu apa ya, tajam-tajam gitu ya, ekstrim apa kontur kontur dari pantainya gitu kan ya, bertebing-tebing gitu. Nah kalau misalnya titik-titik ini dia sandy gitu kan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang L gitu ya. Ini yang paling sering pelaut baca gitu ya. Jadi contohnya pasti biasanya dia ada yang kayak misalnya bintang abis itu ada ininya ya, ada kayak suarnya gitu. Nah, ini artinya adalah sebuah objek yang dia itu nyala kalau malam gitu ya. Jadi mau dia itu misalnya mercusuar gitu kan, atau dia itu sebuah apa ya, pelampung yang menandakan bahwa di situ ada bahaya. Nah, itu biasanya kalau ada kayak ungu-ungu yang apa ya, cembung begini, nah itu artinya dia kalau malam nyala gitu ya. Jadi dia juga bisa tahu, oh situ ada nyala-nyala, tinggal lihat di peta lautnya itu apa kayak gitu. Dan biasanya kalau ada objek nyala-nyala itu kita hindari di laut gitu ya. Lalu di sini ada kabel ya, kabel itu yang seperti ini. Terus kalau pipa itu yang garis titik gitu kan. Nah kalau yang sebelah kanan ini adalah tampilan di electronic chartnya gitu. Oke, kita akan bicarakan sedikit terkait dredging dan construction charts di segmen selanjutnya.